Jelang Ramadan, harga sejumlah bahan pangan kian meroket di sejumlah daerah. Di Bogor, Jawa Barat, harga cabai rawit merah melonjak Rp80.000 per kilogram. Sementara di kota Serang, Banten, harga telur yang naik 30% membuat masyarakat terpaksa memilih untuk membeli telur pecah yang harganya lebih murah. Telur pecah yang biasanya dibuang para pedagang kini justru banyak diburu pembeli di pasar induk kota Serang. Meski kualitasnya jelek, para ibu rumah tangga ini mengaku terpaksa membeli telur pecah lantaran telur utuh harganya kini sudah menyentuh Rp30.000 per kilogramnya. Sementara per 8 butir telur pecah dijual Rp12.000 atau Rp24.000 per kilogramnya. Karena sekarang naik kan, jadi buat di rumah buat makan. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ini diduga akibat minimnya stok yang dikirim ke pasar dari sejumlah pemasok dan diprediksi akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan. Mungkin harganya di sana Jakarta tinggi, Serang juga ikut naik gitu. Ya, jadi peminatnya orang-orang yang ekonominya lemah, nggak mungkin beli telur yang utuh. Selasa siang, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah yang biasanya dijual Rp40.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk jenis cabai lainnya hanya mengalami kenaikan Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Harga komoditas lain seperti bawang dan tomat juga mengalami kenaikan rata-rata 30-40%. Pada mahal semuanya, pada naik. Ya mudah-mudahan pemerintah nurunin harganya supaya rakyat kecil bisa beli, bisa makan. Sarah, daging please, jangan naik dong harganya. Ini kan apalagi mau lebaran, mau Ramadan, saya juga pengen makan daging. Kalau gitu kita cek dulu ya harga-harga daging di sini dengan bahan pokok lainnya kayak apa ya. Jelang Ramadan, harga bahan pangan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur mulai meroket. Salah satunya adalah harga daging sapi yang sebelumnya Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ini tak hanya dikeluhkan para pembeli, tapi juga para pedagang sebab berimbas pada menurunnya jumlah penjualan. Mudah-mudahan, tapi naik pasti ada. Cuman saya bingungnya kalau udah naik nggak mau turun, gitu loh. Coba tolong pemerintahan di atas ini, pedagang-pedagang daging ini pada kolaps semua ini. Menurut pedagang, tren kenaikan harga bahan pokok biasanya akan melonjak pada 3 hari sebelum Ramadan dan Lebaran seiring meningkatnya permintaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Badan Pangan Nasional tengah mempersiapkan acuan baru harga pembelian pemerintah HPP gabah di tingkat petani. HPP baru ini merespons tren peningkatan harga beras imbas dari kenaikan biaya produksi. Kenaikan HPP akan berefek pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Erni, seorang ibu 2 anak, harus bekerja serabutan demi menghasilkan uang. Selain bekerja sebagai pembantu rumah tangga paruh waktu, Erni memakai sisa waktunya untuk mengupas bawang merah. Lumayan, jasa kupas bawang Rp15.000 per setengah karung itu bisa menambah pendapatannya. Uangnya digunakan membeli beras 1 liter per hari, membayar sewa kontrakan Rp650.000 per bulan, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Dulu ya Mbak, sebelum corona harga beras masih 8.000, 8,5. Setelah corona kok jadi mahal banget ya, jadi melambung tinggi gitu. Kalau setiap hari seliter aja, jadi tiap hari beli seliter, ngeteng aja gitu Mbak. Pengennya sih normal lagi harga bahan pokok, sayur mayur gitu. Pengennya sih normal lagi seperti biasa gitu pengennya. Sayangnya, Erni dan masyarakat harus menerima kenyataan tak akan menemui harga beras eceran Rp8.000 per liter lagi di pasaran. Hal itu disebabkan pemerintah sudah menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP sekaligus mengatur harga pengadaan bulog dalam rangka pengisian cadangan beras pemerintah. Dengan naiknya HPP, maka harga eceran tertinggi beras juga akan ikut mengalami kenaikan. Saat ini, harga eceran tertinggi beras medium Rp9.450 per kilogram dan Rp12.800 per kilogram untuk beras premium.
HPP baru ini untuk menghindari harga gabah beras di tingkat petani yang jatuh di bawah biaya pokok produksi. Karena harga eceran tertinggi yang ada hari ini memberatkannya bukan memberatkan masyarakat, tapi memberatkan penggiling padi. Bapanas segera menerbitkan regulasi atau perbadan mengenai harga pembelian pemerintah gabah dan beras, dan rafaksi harga ini dilanjutkan dengan proses pengundangan. Desy Aritonang, Fajar Ahmad, Jakarta.